Oke, halo Bapak Ibu semua, selamat malam. Apakah terdengar suara saya? Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat semua ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu saja dalam keadaan bahagia. Oke, kembali lagi di webinar Sehat dan Bahagia bersama saya Vida. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan webinar malam hari ini, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang bisa untuk menyalakan kamera, dipersilakan ya untuk menyalakan kamera karena agar lebih interaktif gitu. Nah, di sini juga sudah ada Bu Shirley. Halo Bu Shirley. Halo, selamat malam Vida dan selamat malam untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di komunitas sehat dan bahagia. Sehat Iya, dan bahagia itu eh, perjuangan tapi sekaligus rahmat dari Tuhan. betul sekali. Nah, mari kita memulai untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa dilancarkan. Nah, mungkin apakah dari Bapak Ibu semua ada yang berkenan untuk memimpin doa untuk di webinar kita malam hari ini? Saya persilahkan terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Srianto karena sudah on kamera. Apakah Bapak berkenan untuk memimpin doa di webinar kita pada malam hari ini? Mari kita berdoa bersama sebelum mulai webinar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami yang mengalami diabetes agar kami bisa mengikuti webinar ini dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti supaya bisa mengatasi diabetes dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak Srianto telah memimpin doa di webinar kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke sesi sharing bersama Ibu Shirley Megawati, kita akan ada sedikit ice breaking dulu, kita pemanasan dulu ya supaya kita bisa lebih fokus juga untuk menikmati dan juga ini kan materi dari Ibu Shirley. Nah, ini ada sedikit gerakan untuk para penderita diabetes. Nanti kita bisa mengikuti gerakannya yang ada di layar sini. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang bisa on kamera, kita on kamera ya. Kita bisa biar bisa kita lihat masing-masing dari teman-teman kita. Oke, kita bisa mulai. Tiga gerakan untuk bantu kontrol gula darah. Kita lihat gerakan pertama, kita bisa balik-balikan ini telapak tangan kita. Lalu kita putar-putarkan tangan kita. Dan gerakan yang ketiga, nah walaupun duduk kita bisa sambil jinjit-jinjit ya untuk menggerakkan. Oke, nah ada lagi satu video untuk gerakan para penderita diabetes. Mungkin Kak Karmin bisa di next. Ini Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga video tadi bermanfaat. Nanti untuk videonya kita juga bisa share di grup Sehat Bahagia. Nah, oke, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Shirley Megawati. Halo Ibu Shirley. Hai Gimana Vida. Ibu? Keadaannya sehat dan bahagia? Wah, tentu saja. Luar Apalagi lihat biasa. Vida. Saya juga sangat bahagia bersama Ibu. Oke, nah di sini.
Bapak Ibu semua, saya akan memperkenalkan kembali Ibu Shirley ini salah satu yang melahirkan Evocamp dan juga yang menginisiasi untuk kegiatan sehat bahagia ini hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu semua, Ibu Shirley ini seorang penyintas diabetes, tapi Ibu Shirley ini pun sudah melewati perjalanan diabetesnya hingga sampai saat ini Ibu sudah merasa sangat sudah sehat dan juga bahagia ya bisa bersahabat dengan penyakit diabetesnya. Mungkin untuk yang penasaran bagaimana nih Bu Shirley bisa bersahabat dengan diabetesnya. Nah, kita bisa langsung saja sharing bersama Ibu Shirley. Oke, Vida, terima kasih untuk semangatnya, kegembiraannya. Ya, tentu saja membawa bahagia ya untuk semua teman-teman. Ya, saya ingin menyapa dulu. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semua. Eh, pastinya seperti yang saya katakan di awal tadi, sehat dan bahagia itu adalah eh, apa yang kita perjuangkan. Tetapi sesungguhnya sehat dan bahagia adalah rahmat ya, dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, jangan khawatir bahwa selain berjuang, kita itu sebetulnya memang sudah ada di sekeliling kita yang namanya kesehatan dan kebahagiaan, teman-teman. Salah satu yang pengen saya bagikan adalah kebahagiaan menjadi seorang penyintas atau yang menderita diabetes ya. Saya sejak tahun 2019 itu didiagnosa diabetes ya, dan memang saat itu dunia seolah-olah runtuh ya. Mengapa? Karena eh, dokter langsung meminta saya untuk diet, mengurangi semua makanan-makanan yang selama ini saya cintai gitu ya, dan kemudian harus minum obat. Padahal saya itu sangat susah sebetulnya untuk minum obat begitu. Nah, tetapi terus kemudian berjalannya waktu, eh, ketahuanlah bahwa ternyata saya eh, punya penyakit diabetes ini terutama karena ada faktor hormonal yang mempengaruhi saya seperti itu. Nah, teman-teman tadi di awal Vida sudah mencarikan berbagai macam video ya, berbagai macam video entah dari YouTube, entah dari TikTok, entah dari manapun. Ya, memang teman-teman belajar menjadi seorang penyintas diabetes itu sekarang ini sangat mudah. Mengapa? Karena informasi sedemikian banyaknya ada di media sosial kita ya. Jadi kalau klik diabetes, waduh, udah banyak sekali gitu ya. Dari para ahlinya maupun dari para penyintas-penyintas yang lain gitu. Nah, malam hari ini saya justru ingin berbagi mengenai bagaimana sih kita itu bisa belajar ya dari berbagai macam informasi yang ada di sekitar saya, di sekitar kita gitu ya. Nah, nomor satu teman-teman, kalau melihat sebuah entah berita, entah YouTube, entah TikTok gitu ya, atau klik dari Google gitu ya. Nomor satu adalah sumbernya ya. Jadi kalau yang bicara adalah dokter, kalau yang bicara adalah seorang saintis gitu ya, seorang pakar, maka apa yang mereka katakan itu bisa kita percayai. Oke? Mengapa? Karena menurut penelitian dari MIT, universitas di Massachusetts sana ya, di Amerika, ternyata 70% teman-teman, berita yang beredar di media sosial kita itu ternyata mengandung ketidakbenaran gitu. Jadi makanya kalau ngelihat sesuatu itu betul-betul harus dilihat ini sumbernya siapa gitu ya. Nah, yang kedua, kalau sumbernya bisa dipercaya, misalnya ini jurnal dari Universitas Indonesia Kedokteran, ya kita bisa mempercayainya.
Meskipun itu pun karena perkembangan ilmu yang sangat luar biasa, eh, satu dokter dengan lain dokter itu bisa berbicara sesuatu yang berbeda gitu. Tapi nggak usah bingung teman-temanku, karena pada dasarnya Dalai Lama mengatakan di dunia ini waktu itu ada 7 miliar manusia dan ada 7 miliar keunikan manusia. Jadi treatment untuk kesehatan pun ada 7 miliar untuk 7 orang. Ya, ilmu kedokteran itu berkembang terus, teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data, berdasarkan eksperimen, berdasarkan contoh-contoh gitu ya, yang baik empiris maupun secara eksperimental gitu, uji klinis dan lain sebagainya. Dan tentu saja akan menghasilkan berbagai macam hasil ya. Misalnya contoh yang paling sederhana begini, sebagai seorang penyintas diabetes, kira-kira teman-teman, saya kan diabetes nih ya, kalau saya makan durian, bahaya nggak buat saya? Tidak. Bahaya, Atau Bu. Ibu Ami, ada Ibu Ami di sini, tadi saya lihat, kalau saya diabetes nih, kalau saya makan durian, kira-kira bahaya nggak buat saya? Bahaya. Bahaya, Bu. Bahaya ya, Lebih baik bahaya banget dihindari ya. aja. Hindari Kalau aja ya, bener sekali-kali nggak? nggak apa-apa. Ya, Sekali enggak apa-apa, bolehlah Bu. makan secucup gitu ya, daripada Tapi kalau Hmm, dibilang doyan terus-terusan bahaya. itu yang bahaya. ini Boleh Evi ini tapi kayaknya jangan ya suaranya ya. berlebihan. Karena saya juga diabetes dan saya juga pencinta durian. Ya, itu ya. Nah, Iya. aku tuh punya pengalaman ya. Pada satu hari aku diajak makan durian ya oleh temanku. Dan saat itu temanku tidak tahu bahwa aku itu diabetes. Ya. Dan sebagai orang Timur dan itu tadi pecinta durian, saya ogah menolak gitu ya. Ogah menolak makan durian gitu. Terus kemudian akhirnya saya makan durian, ya. Dan karena suasananya menyenangkan dan lain sebagainya, lupa diri. Sehingga kami bertiga makan 2 kepala durian, gitu. Dua butir durian. Tentu saja saya menjadi takut banget ya. Nah, jadi besok paginya saya cek darah gitu ya, cek darah. Saya udah takut banget, waduh ini pasti gula darah saya akan tinggi banget gitu ya, karena kemarin makan durian. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Justru pada saat saya tes sesudah makan durian, gula darah saya jadi normal malahan. Nah, tapi jangan ditiru ya, teman-teman ya. Ini makanya aku bilang, setiap penyakit, obat apa yang terbaik, teman-temanku? Kenalilah tubuhmu. Ya, jadi ada berbagai macam saran ya di dunia maya saat ini ya. Yang mengatakan itu tadi, kayak tadi ada ibu siapa itu yang mengatakan, Bu, sebaiknya stop makan durian gitu ya. Sebagai sesama pecinta durian, tapi stop, Bu. Nah, ternyata saya tuh kalau makan durian malah nggak apa-apa. Gula darah saya sama sekali tidak naik meskipun saya makan durian gitu. Nah, jadi teman-temanku, nomor satu adalah kenali sungguh-sungguh diri kita. Jadi jadikan diri ini adalah laboratorium hidup, ya, percobaan hidup, ya. Ada banyak sekali, nanti mungkin Vida bisa share ya, link-link di mana ada banyak sekali penyintas diabetes yang melakukan eksperimen terhadap tubuhnya sendiri. Sebagai akibatnya dia tahu persis gitu apa yang memicu, seperti orang kena itu loh, asam urat ya. Ada orang yang makan bayam langsung sakit banget. Ada yang makan kacang langsung sakit banget. Tapi makan bayam nggak apa-apa. Ada yang makan kangkung sakit banget. Ada yang makan sauerkraut itu kubis yang difermentasi itu langsung jadi. Nah, jadi nomor satu sebagai orang yang menderita diabetes gitu ya. Nomor satu adalah kenali dulu apa-apa saja yang membuat gula darah saya menjadi spike atau melonjak tinggi. Begitu, teman-teman. Jadi, silahkan ya download atau ikuti atau tonton ya. Tontonan tadi yang seperti Vida katakan. Soal olahraga aja, olahraga untuk diabetes. Tadi kan cuma tangan tuh, ya kan? Ada banyak sekali diabetes yang untuk kaki, bahkan dari Akademi Kesehatan sudah mengeluarkan olahraga untuk para penderita diabetes yang
menggerakkan kaki gitu. Next kita akan bicara soal olahraga yang tepat untuk para penderita diabetes gitu ya. Ya, bukan hanya tepat tapi juga bisa dilaksanakan gitu ya dengan mudah setiap saat, mau di kantor kayak mau di mana-mana juga bisa. Begitu teman-teman ya. Jadi punya data, boleh belajar dari manapun, tapi nomor satu pakai logika kita. Apakah yang dikatakan ini logikanya benar atau enggak gitu ya. Tadi misalnya olahraga begini. Atau Mutiara nggak bisa ngerti meja seenaknya. Iya, jadi misalnya tadi olahraga begini-begini, betul nggak sih? Ini itu bisa mempengaruhi gula darah? Ya, logikanya bilang begini, menggerakkan jari, kita semua tahu ya, ini tuh ilmu Tai Chi sebetulnya ya. Dan ilmu Tai Chi itu sudah sekian ribu tahun. Ya, sudah terbukti ilmu Tai Chi ini. Menggerakkan jari-jari kita ini memang sangat berhubungan dengan yang namanya metabolisme tubuh. Ya, kelancaran, syaraf dan lain sebagainya gitu, apalagi kaki gitu. Nah, jadi logika itu kita pakai aja bahwa ya apa salahnya sih kalau di kantor misalnya sambil dengerin presentasi gitu ya, di bawah meja kita gerak-gerakkan tangan kita gitu, nggak ada masalah kan, nggak ada apa-apa kan. Pak, ini kita tahu bahwa secara logika ini memang baik, so it's okay gitu ya kan. Sekarang misalnya kita disuruh menggerakkan tangan begini, gitu ya, terus tangan 2, gitu ya, tangan 3, tangan 4, tangan 5, gitu ya, ya nggak apa-apa, lakukan saja gitu, asal secara logika ini bisa kita terima gitu ya. Apakah terus kemudian gula darah kita akan menjadi turun karena gerakan-gerakan ini? Walahu alam, teman-teman. Kalau itu terjadi, terimalah dengan rasa syukur. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, jangan terus menyalahkan. Wah itu pasti salah, wah itu pasti hoax. Belum tentu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada 7 miliar manusia, ada 7 miliar keunikan manusia. Dan setiap orang itu treatmentnya berbeda-beda. Kalau Anda menemukan satu hal yang ternyata cocok, ya laksanakan terus. Kalau nggak cocok, tinggalin. Nggak usah pakai ngomel-ngomel, begitu. Apalagi terus judgment, ya. Seperti itu. Itu nomor satu. Jadi gunakan logika kita ketika kita sedang menonton apapun. Yang kedua, kita itu loh sudah diberi oleh Tuhan yang namanya ini. Ya. Makanya di EcoCamp, ya, kita itu selalu yang diolah pertama kali adalah hati kita. Ya, makanya EcoCamp banyak meditasi, ya, banyak hening, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengolah hati. Ya, bahkan secara khusus kita punya pelatihan yang namanya membuka hati, begitu ya. Pelatihannya lucu banget, hanya menyentuh hati kita, tapi orang bisa nangis-nangis luar biasa. Padahal cuma suruh menyentuh hatinya ini loh, gitu. Nah, jadi pakailah hatimu. Kenapa? Karena di situ Tuhan bersemayam. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk umatnya. Ya, jadi bila melihat sesuatu, katanya boleh tuh makan apel. Tadi Vida kan bilang boleh makan apel. Fit, kalau kamu lihat video yang lain, Fit, apel tuh nggak boleh loh, Fit. Ya, karena kadar gulanya sangat tinggi apel. Nah, ya kan? Jadi yang ini ngomong A, yang ini ngomong B. Gimana mana yang benar gitu kan ya? Nomor satu tes. Tadi kan sudah disarankan untuk setiap kali habis makan 2 jam tes gula darahnya. Ya, ini saya bicara untuk mereka-mereka yang sudah kena diabetes ya. Nah, nanti saya juga akan memberikan bagaimana Anda sejak muda ya supaya justru tidak kena diabetes gitu ya. Kalau belum kena diabetes kan semua boleh dimakan. Tuh. Nah, tapi itu tadi tetap harus waspada, tetap harus tahu apa yang membuat gula darah saya naik. Jadi meskipun masih muda, jangan segan-segan untuk juga ngetes darah kita. Ilmu kedokteran sekarang ini sudah sangat maju, ya. Ada satu ada satu tes gitu ya, yang bisa tesnya itu gila loh. Kita disuruh minum gula cair, ya, 1 liter. Nah, ya. Nah, tapi dari situ bisa ketahuan apakah kita diabetes, apakah kita pradiabetes, ataukah kita sama sekali bebas dari diabetes. Nah, coba bayangkan kalau pengetahuan itu sudah kita ketahui sejak muda, gitu ya. Jadi kita bisa sadar gitu, bisa aware. Oh, berarti memang aku tidak boleh. Atau
aku nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman jangan heran ada misalnya almarhumah Bunda Teko ya, yang beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan, itu sahabat terbaik saya. Bunda Teko itu bukan hanya sahabat tapi juga mentor, guru terbaik saya. Beliau itu loh sampai umur 9 tahun masih segala macam dimakan, ya. Nggak ada sedikit pun diabetes di dalam tubuhnya. Eh, saya suka iri kalau jalan-jalan sama beliau ya. Minum teh manis, makan klepon, aduh semua dimakan. Apa no problem at all. Makan nasinya juga sangat banyak. Ya, jadi bukan makanan penyebab diabetes itu. Bukan sama sekali. Tapi bagaimana makanan itu ya berkolaborasi dengan tubuh kita. Nah, inilah yang harus betul-betul kita temukan dalam hidup ya supaya dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada di sekitar kita gitu. Jadi untuk mereka yang masih muda boleh-boleh saja melakukan tes, apalagi kalau curiga. Sherry cerita tentang durian ya. Coba saya tes deh. Saya kalau makan durian langsung spike atau enggak? Boleh. Jadi kan ngetes itu ya. Kalau nggak salah kalau kita pergi ke apotek atau pergi ke mana ya? Pergi ke mana? Guardian Century gitu kan bisa ya. Bisa. Melakukan tes gula darah sewaktu ya, benar ya? Ya, betul. Nah, bisa tes itu habis makan durian atau habis makan sesuatu yang kita curiga. Makanya aku bilang use your heart ya. Wah, feeling aku ini kayaknya aku kalau makan ini gula darahnya naik nih, gitu ya. Jadi ngantuk, jadi lelah, gitu ya. Nah, ada deh tes. Nah, ternyata benar. Aku kalau setiap kali makan durian naik langsung spike. Jadi ketika kita makan durian ya makan secukupnya. Begitu, teman-teman, ya. Itu kira-kira trik menghadapi dunia maya yang menyerbu kita habis-habisan, benar? Ya. Dan apa sih namanya informasinya ya bisa dari A sampai Z, oke? Bisa dari ujung kulon sampai ujung timur, gitu ya. Yang berseberangan, gitu, ya. Apel katanya baik untuk diabetes. Nanti orang lain akan bilang no, cannot eat apel. Nah, jadi begitulah teman-teman. Saya kalau makan apel spike langsung. Ya, jadi itu yang betul-betul harus diketahui oleh teman-teman yang tadi Pak Suryanto ya memimpin doa dengan mengatakan semoga kita semakin belajar untuk yang sudah kena diabetes ini bisa menyiasati hidup supaya menjadi lebih bahagia itu tadi gitu ya. Tidak menderita karena makanan-makanan yang segala macam seolah-olah tidak boleh gitu ya. Tadi kan juga ada video yang mengatakan hindari semua karbo yang 15 menit masuk dalam tubuh kita langsung diserap menjadi glukose begitu ya. Nah, salah satunya yang disebutkan adalah telo itu tadi, telo atau ketela rambat. Padahal di video lain itu kan dikatakan bahwa karbohidrat dari pati-pati yang teraman adalah dari ketela rambat atau telo. Ya, nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi tes dirimu, jangan segan-segan untuk ngetes nih, ya. Kalau saya bilang begini pasti teman-teman yang sakit diabetes sudah tahu, ya. Sekarang bahkan teknologi dunia sudah sangat luar biasa. Ada alat gula darah yang dipasang di sini ya, atau dipasang di paha gitu ya. Namanya Libre ya, atau apa gitu nama lainnya. Nah itu ngetes gula darah kita setiap saat selama 24 jam sehari. Ya, sehingga makan apapun kita langsung bisa rekor. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh pasang alat itu. Iya teman-teman, saat ini harganya masih lumayan mahal gitu ya. Tapi bisa pasang untuk langsung tes. Oh, saya kalau makan beras putih akan naik langsung. Oh, saya tidak masalah dengan beras putih misalnya. Nah, seperti itu. Ketan. Nah, kan ada yang bilang makan ketan, aduh jangan sampai deh itu lebih tinggi lagi indeks glikemiknya daripada beras putih. Ya, tapi saya secara pribadi makan ketan nggak apa-apa loh teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang nomor satu ya harus dilakukan oleh para penyintas diabetes. Ya, segala ilmu yang kita dengarkan, tes dulu, lihat dulu nomor satu, apakah dia akurat, ya, apakah dia memenuhi kriteria
apa namanya sudah teruji secara saintifik. Ya, gimana caranya? Yang bicara adalah para ahli, para pakar, oke? Yang bicara adalah para dokter, ya. Yang bicara adalah jurnal-jurnal, ya, penelitian-penelitian. Nah, kalau itu apa namanya boleh sungguh-sungguh di apa percaya, begitu ya. Apakah terus yang lain hoax? No. Sekali lagi, setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Begitu, teman-teman. Nah, saya ingin membagikan, belum tentu akan selesai dalam sore hari ini, beberapa hal yang apa secara sistematis ingin saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin Vida bisa sharing screen, Vida? Ya, boleh. Baik, baik Kak Admin bisa di-share screen. Nah, sebenarnya juga tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Shelly dari video-video yang tadi di-share itu sebenarnya juga belum tentu cocok untuk Bapak Ibu yang memang penyintas diabetes. Balik lagi seperti yang Bu Shelly sampaikan, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Boleh mungkin dicoba dulu. Kalau memang misalnya tidak berpengaruh, ya berarti mungkin tidak cocok gitu. Tapi kita juga bisa cari di sumber yang lain dan balik lagi sumber yang lain itu harus yang memang terpercaya, memang dari para ahli, dari dokter gitu. Itu kan sudah pasti dan sudah ada penelitiannya seperti itu. Nah, di sini juga Bu Shelly akan sharing nih, aku diabetes. Nah, di sini apakah bisa sembuh tanpa obat? Nah, di sini Bu Shelly bakal sharing nih, apakah bisa nih sembuh tanpa obat, bisa atau tidaknya? Silakan Bu Shelly. Iya, oke, Vida. Vida ini anak muda yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia lulusan dari IPB, jadi apa langsung bisa menyerap. Nah, anak muda inilah yang harus jadi ujung tombak gitu ya untuk apa punya hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat. Oke? Karena apa kalian tuh punya gitu seluruh kemampuan untuk belajar seperti yang barusan Vida katakan begitu ya. Padahal yang ngumpulin seluruh video tadi kan juga Vida kan ya, benar nggak? Iya, bersama dengan tim. Iya. Nah, jadi itulah teman-teman. Apa namanya? Eh, eh, apa? Nomor satu yang harus kita lakukan. Nah, ini pertanyaan ya. Apakah bisa sembuh tanpa obat? Pro kontra, luar biasa. Ya, banyak dokter yang mengatakan jangan mimpi. Ya, kalau udah sakit diabetes itu adalah penyakit seumur hidup. Oke, teman-teman. Tadi ada seorang dokter, kalau nggak saya dokter atau bukan saya lupa tadi, mengatakan bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh, yang bisa adalah diremisi, betul nggak? Ya kan? Ya, nah sekarang apa slide berikutnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa penyakit diabetes itu bisa disembuhkan 100%. Oke? Nah, tapi ada syaratnya. Ya, bisanya ini ada syaratnya, yaitu ya bahwa diet ketat menjadi lifestyle. Oke? Hidup tanpa karbo dan tanpa gula sama sekali ya. Jadi tanpa gula ini maksudnya apa penyebab diabetes itu hanya dua, karbo dan gula. Oke? Gula itu bisa glukos, bisa sukros, bisa satu lagi apa ya? Lupa saya namanya. Glukos, sukros dan satu lagi lupa ya. Jadi pokoknya gula dan turunannya gitu. Gula yang ada di buah-buahan, gula yang ada di apa makanan-makanan kita dan gula yang betul-betul glukos, misalnya permen, gula dari tebu, gula putih dan lain sebagainya itu ya. Itu yang ditambahkan di mana namanya di kopi, di permen, di biskuit apa segala macam. Nah, kalau kita seumur hidup kita, ya, bagi yang sudah kena diabetes ya, jadi kan tadi pertanyaannya adalah bisa sembuh atau enggak? Bisa, ya teman-teman, bisa asalkan teman-teman ada di ekstrim sebelah barat, yaitu hidupnya tidak lagi tersentuh oleh karbo dan berbagai macam gula beserta turunannya, beserta seluruh namanya itu, teman-teman. Oke, ya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh bisa melakukan diet ini, maka akan bisa sembuh dari diabetes. Tidak perlu lagi minum obat seumur hidupnya. Oke, teman-teman. Jadi silakan coba. Apakah sudah ada yang berhasil? Sudah lah ya. Banyak yang sudah berhasil. Ya, saya nggak tahu ya. Vida nanti akan sharing satu link ya, namanya Van Dijk ya, Vida ya.
Iya, ada nanti di Ada ya nanti ya. ada Nah, itu dicantumkan salah kok. satu survivor ya, penyintas survivor diabetes yang punya ribuan ya, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu bahkan ya, pengikut yang mengikuti dietnya dia. Dan dia sudah sekian tahun itu betul-betul diet tanpa karbo dan tanpa gula. Ya, dan sehat, sembuh. HbA1c-nya normal gitu ya. HOMA IR dan HOMA B-nya juga normal gitu. Bisa. Jadi bisa, teman-teman. Ya, 100% bisa. Tapi ini syaratnya. Ya. Jadi diet ketat. Kalau betul-betul ingin tahu gimana dietnya, itu ada 2. Nanti saya akan share linknya yang bisa teman-teman ikuti. Ya, tadi yang orang Belanda ini sama ada satu ibu-ibu yang anaknya meninggal karena diabetes. Dan sebagai akibatnya dia akhirnya sungguh-sungguh mempelajari diabetes dan dia punya satu komunitas juga gitu ya. Yang itu tadi memperjuangkan hidup tanpa glukos dan tanpa karbo, begitu. Oke, tanpa gula, ya. Nah, itu yang ekstrim sebelah barat. Lalu ada ekstrim lagi yang sebelah timur, yaitu tidak bisa. Kenapa? Penyakit diabetes itu sangat kompleks soal kebutuhan gula. Teman-teman, sebetulnya gula itu untuk apa sih? Ya, teman-teman kalau makan es krim, enak nggak? Enak, Bahagia nggak? bahagia. Bahagia, bener nggak? Kalau nyeruput kopi manis, aduh enak nggak? Seger. Minum teh. Orang Jawa Tengah bahkan menamai nas gitel. Panas, legi, kental. Bener nggak? Waduh, bener, betul nggak? Ya, kalau makan sepotong cake, aduh Tuhanku. Itu yang kalau aku suka itu lapis Malang. Aduh, enaknya. Bener nggak? Betul Betul. nggak teman-teman? Betul kan ya? Nah, why? Why? Ternyata di otak kita itu ada hormon namanya hormon dopamin ya. Hormon inilah yang disebut sebagai hormon bahagia. Dan hormon bahagia ini yang ada di otak kita ini, makanan nomor satunya itu gula, teman-temanku. Jadi sebetulnya kita itu kalau tidak pakai gula dan tidak pakai karbo yang mengandung gula di dalamnya ya, sebetulnya itu akan sangat mempengaruhi rasa bahagia kita. Oleh karena itu, sesungguhnya seluruh makanan kita itu sebetulnya meskipun sedikit gitu ya, pasti mengandung gula. Oke? Mengandung glukose. Mengapa? Karena ternyata diperlukan oleh tubuh kita untuk jadi bahagia. Ya, makanya kalau capek terus minum teh ultra, aduh enaknya rek, betul nggak? Oke, ya. Jadi kebutuhan gula ini itu berkaitan banget sama rasa bahagia. Ya karena dunia ini konon katanya semakin tidak bahagia, padahal katanya juga konon kebahagiaan itu di sekitar kita, gitu ya. Konon katanya manusia itu terlalu rumit, terlalu berbelit-belit sampai lupa cara hidup bahagia dengan sederhana, maka akhirnya makanan-makanan bergula tercipta di mana-mana menjadi luar biasa berlebihan. Nah, inilah sebetulnya yang akhirnya mengakibatkan gula menjadi momok. Karena kita makan gula secara berlebihan gitu. Bahkan mulai dari melek pun kita udah makan gula yang berlebihan itu tadi. Nggak percaya sarapannya sereal, ya kan? Sarapannya yogurt, tapi yogurtnya mengandung itu apa sih namanya mixed berry, selai mango, wah gitu ya. Pagi-pagi sarapannya udah roti putih, croissant, wah, semuanya gula makanan-makanan yang mengandung gula sangat kompleks begitu. Ya, jadi sepertinya tidak bisa ya untuk orang-orang ini sembuh dari penyakit diabetesnya. Mengapa? Karena kita butuh itu karbo, ya, dan kita itu butuh makanan-makanan yang mengandung gula gitu, karena ada hubungannya dengan kebahagiaan kita. Oke, lanjut, Vida. Ya, jadi bisa, tapi diet keras,
hidup tanpa karbo. Seumur hidup loh, ya. Jadi kemarin saya mendengarkan ya seorang dokter ahli gizi dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro ya, yang mengatakan bahwa orang itu dengan enaknya bilang, oke, saya mau diet 3 bulan, saya mau diet apa namanya 1 bulan saja, atau cukup 1 tahun. Nggak bisa teman-teman, yang namanya diet itu seumur hidup. Ya, makanya nomor satu harus kenali dulu diet apa yang terbaik buat saya. Kalau saya minum kopi, maka saya sakit mah. Nah, maka jangan minum kopi, cari yang lain gitu. Jangan 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 apa namanya, jangan, wah ya nanti aku akan 1 bulan lagi aku baru minum kopi gitu ya. Aku minum obat dulu supaya sembuh. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau memang makanan, makanya kan ada ya pengetahuan tentang makanan yang cocok untuk kita. Ya, yang ada hubungannya dengan apa, blood, apa itu namanya? Golongan darah. Ya, ya karena memang setiap orang sekali lagi berbeda-beda. Ya. Nah, jadi diet ketat ini bukan hanya untuk sebulan, seminggu, sebulan, 3 bulan. Ini adalah seumur hidup. Bisa, serius bisa. Nanti saya bagikan linknya. Teman-teman boleh belajar kepada Bapak ini ya, untuk menjadi orang yang bebas diabetes dengan seumur hidup tanpa karbo dan tanpa gula. Oke, lanjut. Nah, ya, yang tadi saya mau bilang, nih ya, Dominic Vanye namanya, ya, Dominic Vanye itu nama itunya dia solusi diabetes. Nih, atau yang tadi saya bilang nih, teman Sumaila, ya, apa namanya, dua orang ini udah punya ribuan ribuan apa disebutnya ya? Dan Pengikut ya? iya, Hah? banyak subscribernya, Bu. Hah? Subscriber. Nah, bukan Dia hanya pengikut. subscriber, Vida, tapi yang betul-betul ikut mempraktekkan bersama Oh mereka. iya. Ada Ya, banyak, jadi udah banyak jadi cerita nyatanya juga. iya, betul sekali gitu ya. Banyak sekali, ribuan orang yang sungguh-sungguh berhasil gitu ya. Diet, lepas dari diabetes tanpa obat sama sekali gitu ya. Ini dua nih. Boleh, menurut saya ini yang paling baik untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bisa sembuh dari penyakit diabetes tanpa obat sama sekali. Oke? Ya, silahkan ya teman-teman. Lanjut, Vida. Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa? Gitu ya. Aduh, Bu Shirley nggak sanggup, gitu ya. Teman saya lucu loh, ya. Dia itu divonis bukan diabetes, dia itu kolesterol, ya. Dan yang harus dihindari apa? Nomor satu kerupuk kan ya kalau orang Indonesia ya. Kalau udah kolesterol, waduh, pokoknya lihat kerupuk-kerupukan nggak boleh. Padahal lihat di semua tempat oleh-oleh se-Indonesia jualannya kerupuk, ya nggak? Nah, jadi bagaimana mungkin orang Indonesia tidak makan kerupuk gitu kan? Teman saya ini karena divonis sudah kolesterol ya dan sudah sangat akut gitu, maka istrinya itu menjaga betul supaya dia tidak tersentuh kerupuk. Sedangkan dia itu benar-benar tidak bisa tidak makan kerupuk. Biasanya itu dia punya satu lemari khusus isinya berbagai macam kerupuk dari seluruh daerah gitu ya. Nah, jadi nggak boleh lagi makan kerupuk. Dan pada satu titik suaminya itu akhirnya bilang begini kepada si istrinya, "Istriku tercinta, aku berterima kasih karena aku tidak makan kerupuk, maka kolesterolku membaik dan itu mungkin membuat aku akan punya tambahan hidup 5 tahun. Tapi ketahuilah istriku, karena aku dilarang makan kerupuk, aku menjadi sangat tidak bahagia. Hidupku menjadi sedemikian hampa dan karenanya umurku akan berkurang 10 tahun." Jadi mau pilih yang mana? Gitu. Istrinya akhirnya sadar gitu ya bahwa kebahagiaan itu penting gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti diet segala macam gitu ya, tapi terus hidupnya hampa dan tidak bahagia. Oke, kemarin juga menantu saya sharing gitu ya bahwa dia itu sekian tahun yang lalu pernah tubuhnya six pack, wow gitu ya. Terus aku bilang, wow,
luar biasa Leo, mari kita ulangi, yuk kita nge-gym lagi supaya bisa six pack lagi. Dia bilang, Mami, tahu enggak, aku itu untuk jadi six pack itu aku benar-benar menderita, Mami, selama 1 tahun hidupnya benar-benar hampa, makan itu benar-benar hanya sekedar lewat, dan aku nggak mau punya hidup yang seperti itu. Nah, jadi memang wajar kalau tidak bisa, teman-teman. So don't worry. Kalau Anda masih doyan kerupuk, kalau Anda masih mau ya sekali-sekali makan nasi hoga-hoga bento yang sangat enak itu gitu ya, atau ya sekali-sekali makan duren gitu ya, atau ya sekali-sekali minum apa ya yang paling mengerikan, Coca-Cola gitu ya. Nah, tapi gimana caranya? Itu yang paling penting, teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita ini ya bisa tetap bahagia tapi tubuhnya sehat, gitu ya. Jangan berada di ekstrim sebelah timur, gitu ya, yang akhirnya harus disuntik insulin, makin lama makin banyak insulinnya, sampai terus kemudian sudah tidak bisa lagi tercover oleh insulin, merambat menjadi seluruh penyakit degeneratif, gitu. Karena spike terus, tidak terkontrol gula darahnya. Jangan sampai menjadi ekstrim sebelah timur juga, gitu. Nah, ada banyak siasat, ada banyak hack gitu yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk kita bisa hidup bahagia, hidup damai dengan penyakit kita. Ya, kebetulan ini diabetes. Nanti boleh dipelajari untuk penyakit degeneratif yang lain, gitu ya. Nah, jadi perlu perjuangan yang sangat besar untuk bisa hidup normal seumur hidup kita tanpa karbo dan gula dan menghentikan minum obat sama sekali. Bagi yang tidak bisa, teman-temanku, ayo kita pelajari bagaimana caranya ya kita bisa tetap sehat ya hidup menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Next, Vida. If somebody completely cuts out carbs, Nah, so ini dia. starches and sugars, completely. Let's say from today to tomorrow you cut out all carbs, that can cause issues because if you've been eating carbs your whole life, your body expects these carbs every 2 to 3 to 4 hours, and your body's actually just burning glucose for energy. So all of a sudden, you cut off its supply of glucose. Oke, ya and ini it becomes a little salah bit stressed out. satu Especially if your ahli body's not ya, dia used itu to seorang ahli burning biokimia loh ya, for teman-teman, fuel. In a yang healthy body, you can menemukan switch gitu from ya burning bahwa glucose manusia for itu tidak energy to mungkin. burning fat Nah, for salah energy. satu Easy. hack yang So either you eat terbesar glucose saat and your ini body di gets dunia energy ilmu that way, pengetahuan or you're not adalah eating and your body's suplemen burning yang fat. dia ciptakan. Most of us Ya, will itu eat bisa things diminum for sebelum hours kita makan straight. apapun yang Your bergula itu body tadi, dan doesn't know how to itu burn akan fat for membuat fuel anymore. apa It doesn't have that muscle. So insulin, the idea is to train it gula di dalam slowly tubuh to be kita able to do that, itu not to tidak just terlalu cut out berpengaruh completely the terhadap glucose, cut the grass and then kenaikan do the food atau too quickly. spike-nya That's gula going to darah be kita, difficult. gitu ya. Jadi silahkan nih Jessie Incaups, enggak tahu dibacanya gimana ya, Vida, tahu nggak kamu? Aku selalu menyebutnya kakak Jessie, Ya, ya. Jessie saja ya, agak susah Iya. nama belakangnya. Dia orang Perancis ya. Dan channel dia itu aduh luar biasa deh isinya untuk teman-teman yang ingin belajar hidup wajar itu tadi ya, yang tidak mungkin berada di kubu barat no sugar sama sekali. Tadi kan dia bilang, bisa nggak kita itu no sugar? Nggak mungkin. Ya, si Jessie bilang nggak mungkin. Memang iya. Dokter saya itu juga bilang pertama kali saya diet keras gitu ya, bahkan pakai intermittent fasting segala macam, sampai teler, sampai akhirnya aku dibawa ke rumah sakit gitu ya, dan dia bilang nggak mungkin Bu Shirley, nggak mungkin gitu ya. Mengapa? Karena justru akan berbahaya. Mengapa? Karena kalau sudah diabetes tanpa obat, spike-nya itu setiap makan apapun sedikit aja spike langsung ya. Spike itu ini loh teman-teman, gula darah yang merambat naik. Dan sebetulnya yang membuat kita itu menjadi sakit mata, sakit jantung, sakit gagal ginjal gitu ya. Sakit apa lagi biasanya? Apa biasanya yang para diabetes tuh? Jantung, sakit mata, kebutaan ya, terus gangren. Nah, sakit kulit ya yang tidak bisa sembuh. Itu terjadi terutama karena spike ini. Jadi bukan karena gula darahnya kita gitu ya yang tinggi gitu ya. Tapi kalau tidak spike maka kita itu sebetulnya aman ya dari penyakit-penyakit degeneratif karena gula. Nah, bagaimana caranya kita itu makan tapi nggak spike? Ini yang paling penting yang bisa kita pelajari dari Jessie ini.
ya. Mungkin kalau ini tidak selesai, kesempatan yang lain atau nanti boleh dibagikan ya, Vida ya, kalau memang nggak ada kesempatannya. Saya akan membagikan spike yang harus kita lakukan. Apa tadi, hack yang bisa kita lakukan atau siasat yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengalami spike setiap kali kita makan apapun. Oke? Ya. Nah, tentu saja nomor 1 adalah kurangi minum manis, itu tentu saja. Ya, sekali-sekali saja kita minum yang manis, begitu ya. Maka ganti seluruh minuman manis kita dengan air atau minuman tanpa gula. Ya, salah satu hack yang paling mudah untuk mengganti minuman bergula kita ya adalah minum soda water, teman-teman. Ya, minum soda water dikasih peresan jeruk nipis, kasih garam sedikit. Nah, itu bisa menggantikan craving kita soal minuman manis, teman-teman. Ya, jadi soda water, tahu kan ya soda water, terus apa namanya, kasih jeruk gitu ya, kasih jeruk nipis boleh, jeruk lemon boleh gitu ya, terus kasih garam dikit. Nah, itu bisa mengurangi craving kita terhadap yang namanya minuman manis, gitu ya. Nah, yang kedua adalah fokus pada protein dan serat lebih dahulu, ya. Karena kita ini belajar tentang menjadi seorang vegetarian, maka ayo ahli mencari makanan-makanan yang mengandung protein nabati. Oke, di Sehat Bahagia kita yang dulu-dulu itu sudah dibagikan banyak sekali mengenai protein-protein nabati yang kaya, bahkan misalnya tahu itu protein nabatinya lebih tinggi gitu dari yang hewani gitu ya. Nah, atur pola makan, jangan makan karbo sendirian. Gitu ya. Lalu tidur dan olahraga itu juga bantu kontrol gula darah, teman-teman. Jadi para penderita diabetes sudah pasti tidak boleh kekurangan tidur. Itu sudah pasti. Kalau Anda kurang tidur, kurang istirahat, ya, maka sudah pasti akan mengalami spike itu tadi. Sekali lagi ya, bukan soal tingginya, tapi bagaimana spike itu terjadi atau gula darah yang meningkat drastis itu terjadi. Itulah yang menyebabkan berbagai macam penyakit sampingan dari penyakit gula darah itu sendiri. Oleh karena itu, tidur secukupnya. Berapa jam tidur secukupnya? Sekali lagi, setiap orang berbeda-beda, temanku. Ya, jadi jangan punya patokan 8 jam. 8 jam itu pada umumnya. Tapi misalnya ketika kita sudah makin berumur, maka makin berkurang itu, ya. Bahkan beberapa teman saya tidur 4 jam aja udah cukup, tapi sangat berkualitas, ya. Kalau kata Pak Rianto itu salah satu teman kita ya, tidurnya tuh harus masuk ke REM ya, masuk ke bahkan sampai ke alfa, ke beta, alfa, terus ke delta gitu ya. Nah, baru kalau kita sungguh bisa cepat masuk ke sana, maka tidur kita berkualitas meskipun hanya 15 menit. Itu dia ya. Jadi tidur, olahraga. Nah, nanti akan Pastor Ferry ini udah terus-terusan mengajak ya. Minggu lalu tentang Sinsai Amir ya, olahraga yang sederhana. Jadi teman-teman, olahraga itu ada 2, jangan salah ya. Jadi jangan mengatakan ke gym nggak perlu, ya. Karena apa? Olahraga itu ada 2 teman-teman. Satu olahraga kardio, yaitu yang untuk kesehatan seluruh organ kita ini tadi. Yang kedua adalah olahraga untuk membentuk otot. Nah, olahraga membentuk otot, mau tidak mau kita harus angkat beban, tidak mungkin tidak. Ya. Nah, kalau yang untuk kardio itu memang seperti yang dicontohkan oleh Pastor Ferry dan Sinsai Amir ya, minggu lalu ya, bahwa nyapu, nyuci, jemur, ya, naik tangga, oke, taruh gelas jangan persis di sebelah, tapi taruh gelasnya jaraknya cukup jauh. Parkir mobil, jangan di dekat pintu masuk, tapi parkirnya rada jauh sehingga kita punya kesempatan untuk jalan kaki pulang pergi, gitu ya. Gunakan seluruh kesempatan untuk ayo bergerak, ya. Sedang meditasi pun kita bisa melakukan, kaki kita regangkan ya untuk salah satu teknik relaksasi dan teknik meditatif ya. Repetisi gitu ya. Jadi gerakin aja gini. Nah, ini semua adalah untuk kardio kita gitu ya. Tapi kalau pembentukan otot itu tidak bisa, mau tidak mau kita harus angkat beban ya. Betul sekali, angkat beban memang nggak harus ke gym. Kita bikin aja pakai ember, angkat. Nah, oke.
kita bikin aja untuk kaki. Ada berbagai macam deh teman-teman. Nanti ada sesinya tersendiri tuh ya. Minggu depan ya kalau nggak salah ya. Atau 2 minggu lagi bersama Adirai itu langsung. Ahlinya ya. Adirai itu binaragawan. Ya, dia akan bicara mengenai bahwa olahraga itu nggak harus gini gitu ya. Boleh. Tapi kalau pengen bentuk otot ya memang harus angkat beban. Gitu ya. Jadi tidur. Berapa tidurnya yang Anda butuhkan? Bagaimana cara ngetesnya? Habis bangun segar bugar. Pernah nggak mengalami? Tidur hanya 5 menit, begitu bangun segar banget. Pernah ngalami? Ya, disebutnya napping ya. Tidur aja sebentar, tapi begitu bangun, wah rileks, langsung segar banget. Nah itu tidur yang seperti itu yang kita butuhkan gitu ya. Lalu olahraga. Baik, selanjutnya. Oke, ya. Jadi untuk mereka yang belum bisa menghentikan minum obat diabetes, tapi juga dan sekaligus juga masih kangen makanan dengan gula tinggi, tunggu tips dan triknya minggu depan. Emang minggu depan, bulan depan kali ya, Bulan depan ya Vida Bu ya ini. Nanti bulan depan kan, Fit? bulan depan untuk Iya, yang bulan nanti. depan, ya. Tuh. Bulan depan saya akan membagikan mengenai hack-hack yang yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya makan nasi putih, boleh nggak? Boleh banget kalau Anda tahu cara memasaknya. Oke? Ya. Dan ini udah jurnal loh. Jadi pernah nggak teman-teman diajak untuk masak nasi, sesudah masak nasi masukin kulkas, baru dimakan besoknya? Pernah nggak? Kalau ini bukan hoak teman-teman, ini beneran. Gitu loh. Mengapa? Karena ini sudah ada jurnalnya ya. Pastor Ferry sudah menyelidiki, ternyata benar. Bahkan menemukan cara masak nasi ya, selain bahwa Tuhan tuh baik ya. Alam semesta ini luar biasa. Sekarang banyak sekali beras-beras ya. Ekokem jual tuh ya. Beras yang indeks glikemiknya itu rendah ya, bahkan mendekati indeks glikemik beras merah. Ya, harganya tidak mahal. Tuh, Ekokem punya tuh beras itu. Apalagi kalau dimasak dengan cara tertentu yang membuat indeks glikemiknya lebih turun lagi, bahkan kandungan gula di patinya pun bisa direduce ya, atau bisa diturunkan ya, ditambahin sesuatu sehingga menjadi berseratnya lebih banyak dan lain sebagainya, dan rasanya tetap seenak rasa tadi berasnya atau nasinya hoka-hoka pintu. Gitu teman-teman. Jadi tunggu ya teman-teman ya, karena sekarang kan udah 7:30 nih, jadi nggak ada waktu, karena kalau itu dilanjut maka habis waktu kita. Oke, tunggu untuk bulan depan. Saya akan membagikan berbagai macam trik ya, hack supaya gula darah kita ketika kita makan sesuatu dengan gula yang tinggi, ya misalnya mau nggak mau pergi ke pesta kawin. Aduh, bener nggak? Aduh, pesta kawin. Kalau di Bandung itu pesta kawin ada yang namanya catering mini tea. Aduh, makanannya, ya ampun, gila enaknya, ya kan? Jadi makan deh kita. Nah, hacknya apa supaya saat kita makan sesuatu yang mengandung gula tinggi, tapi kita nggak spike. Ada caranya teman-teman. Begitu. Gitu kali ya. Sesudah ini masih ada lagi nggak? Tidak. Masih ada. Nah, gini ya. Apakah pertanyaan untuk orang diabetes selalu ini? Kalau aku diabetes, pasti pertanyaannya, terkontrol nggak, Sir? Nah, itu selalu pertanyaan dari teman-temanku. Lalu apa maksudnya bahwa gula darahnya terkontrol? Oke? Ini dia yang harus kita perhatikan teman-teman, yaitu nomor 1 adalah HbA1c-nya. Aku pernah kecelek teman-teman, karena waktu pertama kali aku kena gula darah ya, kena diabetes, aku pikir yang perlu kita pantau hanya gula darah puasa. Oke, tapi ternyata ada yang lebih penting, yaitu gula darah setelah 2 jam. Oke, lalu gula darah sewaktu yang saya bilang, begitu makan sesuatu kita cek langsung apakah ini bikin spike kita atau enggak. Ingat ya teman-teman ya, tadi yang saya katakan yang terpenting itu bukan soal gula darah
tinggi, tapi gula darah kita itu spike atau enggak. Karena spike inilah yang menghasilkan peradangan-peradangan yang mengakibatkan berbagai macam penyakit. Termasuk tadi, penyakit sendi itu ternyata awalnya juga dari diabetes loh teman-teman. Oke, nah jadi pertama adalah HbA1c ya, itu 3 bulan sekali, itu tidak mungkin berbohong ya. Banyak sekali orang yang saya punya teman juga ya. Jadi kalau dia sudah waktunya ambil darah nih ya, maka puasa nggak makan apapun. Tapi setelah selesai diambil gula darah, waduh, makan es krim yang bermacam-macam terus ada banana split ya. Wah, itu dia. Jadi kalau pakai HbA1c nggak bisa ya. Jadi jangan hanya gula darah puasa yang pakai itu aja, nggak mungkin. Ya, jadi harus ada HbA1c ya. Terus bahkan ada gula darah sewaktu. Bahkan sebetulnya ada lagi nih satu lagi ya, yang disebut sebagai HOMA B dan HOMA IR. HOMA B itu untuk melihat fungsi pankreas kita. Apakah pankreas kita masih berfungsi dengan baik atau enggak? Gitu. Nah, saya itu diabetes, tapi bukan karena pankreas saya rusak ternyata. Oke, saya menjadi diabetes karena ternyata itu hormon imbalance. Jadi penyakit saya sebetulnya utamanya hormon dan insulin adalah salah satu hormon. Ya, sehingga hormon insulin saya itu nggak karu-karuan gitu, seperti itu. Jadi cek HOMA B, cek HOMA IR. Kalau HOMA IR itu untuk melihat apakah insulin kita itu resisten atau enggak gitu. Jadi mengobati insulin resisten itu tidak cukup hanya dengan menghindari makan yang manis-manis gitu. Ada hal-hal lain yang harus kita lakukan supaya resistensi kita menjadi menurun gitu ya, resistensi dari insulin kita menurun. Begitu. Oke? Terus jadi ini ada angkanya ya teman-teman ya. Ini angka bisa diperhatikan untuk terutama bagi yang muda ya. Apakah saya normal, pradiabetes atau diabetes? Begitu. Lanjut, Vida. Nah, jadi ini tadi yang aku katakan tadi ya. Jadi orang itu sering curang ya terhadap diri sendiri karena patokannya hanya satu, gula darah puasa pagi hari ya. Atau gula darah puasa atau sewaktu yang hanya diambil seminggu sekali atau sebulan sekali. Sehingga sebelum pengambilan darah beberapa hari sebelumnya dia puasa gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan orang gitu. Oke, lanjut. Nah, ya ini ya. Tes HbA1c adalah tes yang dilakukan selama 3 bulan sekali. Ya, jadi kalau kita makan sembarangan selama 3 bulan itu nggak bisa ngelak deh, pasti ketahuan dari tes HbA1c. Oke, bentuknya persentase biasanya. Dan apabila HbA1c-nya di atas 6,5 angkanya, berarti itu sudah diabetes. Oke, saat ini saya itu awalnya diabetes itu HbA1c saya 11 teman-teman. Dan hari ini itu HbA1c saya tuh 5,9. Jadi saya sudah nggak diabetes teman-teman, saya pradiabetes. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah ini ya tadi ya tes setelah makan 2 jam. Ini juga sama. Ini untuk melihat apakah makanan yang saya makan itu membuat saya spike atau enggak. Ya, jadi spike itu dilakukan 2 jam setelah makan ya, bukan makan terus langsung tes. Belum tentu teman-teman, karena kan ada proses gitu ya. Misalnya nasi itu 15 menit kemudian baru menghasilkan gula gitu ya. Ada makanan tertentu yang menghasilkan gulanya lama gitu, seperti itu. Baru 2 jam kemudian. Makanya tes untuk melihat spike atau enggak itu setelah 2 jam. Oke? Ya. Lanjut. Nah, ini tadi ya yang saya ceritakan ya. Jadi lonjakan-lonjakan inilah yang sangat berbahaya. Satu, membuat penyakit degeneratif karena lonjakan-lonjakan inilah yang membuat tubuh kita meradang. Oke? Jadi makanya kalau sakit gula darah itu yang namanya ginjal, yang namanya apa itu disebutnya ya, tes apa ya? Untuk melihat kolesterol. Satu lagi itu apa itu? Jadi lupa aku ya. Itu harus dilakukan. Setiap 3 bulan sekali itu harus dilakukan. Mengapa? Untuk melihat apakah sebetulnya fungsi ginjal kita masih oke. Apakah jantung kita masih oke. Seperti itu.
Ya, semua organ ini Periksa harus. kreatinin fungsi ginjal. Nah, itu ya kreatinin untuk fungsi ginjal gitu ya. Oke, jadi itu semua bisa dipelajari teman-temanku untuk melihat apakah sesungguhnya gula darah kita ini atau sakit diabetes kita ini sudah mempengaruhi penyakit degeneratif di dalam tubuh kita atau enggak, begitu. Oke, terima kasih ya tadi yang sudah membantu Ibu Ami. Kalau aku dengar suaranya ya betul nggak sih? Betul. Oke, Iya, makasih Bu, sama-sama. iya, iya, oke ya. Terus kemudian apa ini? Ya. Nah, lalu bagaimana mengobati diabetes? Bila pola makan kita tidak diet ketat tanpa karbo dan gula itu, mau tidak mau teman-temanku, mohon maaf banget bahwa kita harus minum obat farmasi. Ya, herbal hanya bisa menjadi pendamping untuk menurunkan gejala-gejala teman-temanku. Tapi untuk sungguh-sungguh supaya kita tidak mengalami tadi tuh spike-spike yang sangat luar biasa itu, karena sekali lagi ya teman-teman ya, spike itulah yang membuat kita sakit. Oke, jadi ketika kita makan dan kemudian wah lonjakan gula darahnya tinggi, itulah yang akan menghasilkan peradangan-peradangan di berbagai macam tempat di tubuh kita, gitu ya. Yang terbanyak mata, jantung, ginjal, tadi ya, hati, terus ada yang GERD juga, gitu ya. Nah, maka herbal itu tidak mungkin teman-teman. Herbal itu hanya menurunkan gejala-gejalanya saja, tapi tidak akan bisa membuat kita menjadi sembuh. Oke, ya, lanjut. Nah, ini ya berbagai macam herbal untuk diabetes. Nah, ini. Jadi misalnya sambiloto. Nah, sambiloto itu bisa menurunkan gejala anti-inflamasi, anti peradangan, gitu ya. Terus kemudian kayu manis itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin sehingga terjadi lonjakannya itu tidak menjadi terlalu tinggi seperti itu. Kumis kucing, pare dan lain sebagainya. Oke ya. White kidney bean. Ini penelitian terakhir nih. White kidney bean sama daun mulberry. Ya, ini itu bagaimana cara kerjanya? Dia tuh bekerja di ini kita enzim di dalam mulut kita yaitu di amilase ya. Amilase ini adalah enzim yang merubah karbohidrat menjadi gula. Nah, dia bekerja di situ sehingga kalau kita makan karbo makan gula gitu ya, dia akan mencegah supaya tidak terjadi perubahan menjadi glukose yang diserap oleh darah gitu ya. Iya Pak Kianto, setahu saya hanya ada 2 macam tipe diabetes ya, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes sejak lahir, di mana orang tidak punya insulin. Ya, atau produksi insulinnya sangat kecil atau pankreasnya rusak parah itu diabetes tipe 1 sehingga seumur hidup memang harus suntik insulin mau tidak mau nggak bisa makan sambiloto segala tidak mungkin gitu ya jadi betul-betul memasukkan insulin di dalam tubuhnya salah satunya ya dengan injeksi itu diabetes tipe 1 diabetes tipe 2 itu adalah seperti kebanyakan orang karena pola hidup ya karena konon katanya keturunan tapi sampai sekarang keturunan ini juga masih menjadi pro kontra apakah betul bahwa diabetes ini diturunkan atau sebetulnya pola hidupnya yang diturunkan seperti itu oke lanjut Sudah selesai sampai sudah selesai teman-teman ya jadi sekali lagi teman-teman kalau tadi saya sharing Jessie ya. Nah, Jessie itu punya berbagai macam hack yang juga bisa diikuti. Lalu ada satu lagi yang itu tadi, mungkin bisa dibagi nanti di grup ya. Cara memasak nasi tadi itu loh. Ya, kita orang Indonesia mungkin nggak makan nasi. Banyak orang mengatakan nggak sanggup makan beras merah gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara masak nasinya? Nah, dan ini sudah ada jurnalnya. Jadi bukan kata mbah kita gitu ya, bukan secara empiris saja gitu, tapi sudah terbukti penelitiannya pun ada gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nantikan diabetes kedua, di mana iya. kita belajar berbagai macam hack supaya untuk teman-teman yang masih inginlah makan sedikit yang enak-enak itu tadi ya
kita bisa melampauinya tanpa harus mengalami spike yang luar biasa. Begitu Vida kayaknya. Oke, sangat luar biasa sekali ya untuk sharing tentang pengenalan diabetes. Mungkin ini sebuah perjalanan dari pengalaman Bu Shirley juga ya, yang akhirnya tadi sangat luar biasa. Ternyata Bu Shirley sudah bukan penyintas diabetes, tapi sekarang udah jadi pra-diabetes ya Bu Shirley ya. Ya, Nah, betul. begitu. Pada akhirnya dari sini kita bisa tahu bahwa dari perjalanan diabetes ini Bu Shelly akhirnya tadi pesan yang di awal adalah kita mengenali diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu semua bila ada pertanyaan untuk Bu Shelly bisa ditanyakan atau mungkin untuk para penyintas diabetes juga kami persilakan untuk sharing karena kan tadi setiap orang memiliki keunikannya masing-masing dan juga mungkin untuk para penyintas diabetes di sini punya cara lain gitu untuk bersahabat dengan diabetesnya. Silahkan Bapak Ibu semua untuk bisa men-sharingkan atau mungkin ada pertanyaan kepada Bu Shirley. Sama-sama Pak Paul, bahagia bisa sharing tentang seluruh perjuangan ini. Tidak mudah, tapi bisa. Oke, mungkin bisa ada yang mau raise hand. Ada Bapak Franky Fonso. Silahkan Bapak Franky sudah raise hand dan sudah on mic. Baik, selamat malam Bu Shirley, selamat malam Bu Frida. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini tidak buka kamera karena kurang bagus sinyalnya kurang bagus di daerah saya. Izin Bu, saya senang sekali tadi tertarik dengan penjelasan dari Bu Shirley terkait pemahaman kita terhadap diabetes. Cuma kadang-kadang kita ini tidak menyadari Bu bahwa kita selalu menghindar untuk mengkonsumsi karbohidrat, katakanlah misalnya berlebihan untuk makan beras, tapi kadang-kadang kita tidak sadari, kadang-kadang kita ngemil biskuit, makan kue, kemudian kadang ada yang manis-manis, lalu buah-buahan yang mengandung seperti mangga yang cukup banyak kandungan gulanya. Kita tidak menyadari kalau diakumulasi, ditotalkan semua dalam sehari cukup banyak juga Bu. Nah, ini barangkali perlu pemahaman kita, bagaimana kita bisa menyadari atau bisa mengukur apakah ada satu parameter atau satu petunjuk bahwa sekian banyak yang harus kita konsumsi selain daripada kita konsumsi beras. Itu Bu, karena kadang-kadang seperti buah yang kami makan satu biji, kita tidak tahu Bu berapa banyak itu kandungan gulanya di dalam buah itu. Itu barangkali Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terkait masalah ramuan tradisional itu apakah memang ada dijual ekstraknya yang tidak perlu lagi kita mengira-ngira. Kadang-kadang kan harus dimasak sambil otonya 7 lembar daun, 5 lembar daun, airnya sekian liter. Apakah memang ada ekstraknya Bu tanpa kita harus lagi mengira-ngira atau menduga-duga berapa banyak komposisi yang sesuai. Itu barangkali dua pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Franky. Pertanyaan pertama itu mengenai kandungan gula ya. Nah, nanti mungkin Vida bisa bantu ya. Ada satu penyintas diabetes juga dari Jerman. Yang dia itu pakai bodinya sendiri melakukan berbagai macam pengukuran gitu ya. Nah, saya kira itu yang paling baik dari seluruh yang pernah saya ikuti gitu ya. Bagaimana dia bisa memperlihatkannya itu bukan cuma angka ya Pak Franky, tapi sungguh-sungguh bagaimana kita makan itu terus bisa spike, bagaimana kita makan ini terus enggak gitu. Nah, mau tidak mau kita memang harus melihat jurnal-jurnal Pak, kalau ingin tahu mengenai komposisi gitu ya, bahwa ternyata memang buah mangga itu yang paling tinggi. Dari seluruh buah, kandungan gula yang tertinggi itu di buah mangga, yang kedua itu buah anggur. Nah, seperti itu. Tapi yang saya bilang, Pak, belum tentu orang makan mangga itu terus jadi spike. Itu belum tentu loh. Makanya harus betul-betul selidiki diri sendiri ya. Kalau Bapak nanti ikut dari Vanye tadi itu, dia itu selama 3 bulan pertama yang dilakukan itu adalah ngetes setiap makanan yang dia makan. Ya, jadi
Sehingga ketahuan bahwa makan ini jadi tinggi, jadi spike. Sekali lagi teman-teman, yang bikin gula darah berbahaya adalah spike, ya, naiknya lonjakan gula darah. Jadi kalau kita bisa menemukan makanan-makanan yang membuat kita tidak naik gula darahnya, tidak spike, maka aman begitu. Itu yang nomor satu ya, Pak Franky. Jadi silahkan bisa mencari yang tadi saya bilang, jurnal-jurnal para ahli gitu ya. Terus kemudian para dokter gitu, sama para penyintas ya, survivor yang ada juga yang sudah bersertifikasi gitu ya, yang membagikan berbagai ilmu tentang hal ini gitu. Oke, banyak sekali yang menunjukkan. Kalau apel berapa, kalau ini berapa, kalau ini berapa, itu banyak sekali. Apel, roti, berbagai macam mie, gitu ya. Terus kemudian berbagai macam beras, ada sayur bahkan ya, gitu. Begitu, itu nomor satu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah mengenai herbal. Tentu saja sangat banyak, Pak. Salah satu donatur EcoCamp itu adalah Soho Global Health, ya. Salah satu pelopor obat herbal terstandar, ya, obat herbal yang sudah masuk ke farmakologi, ya, obat herbal yang masuk ke farmakologi itu artinya dia itu sudah bisa menjadi pengganti obat, gitu. Nah, ada banyak sekali ini Soho ya, yang teman kami. Selain itu, perusahaan obat lain yang juga udah mulai masuk ke herbal adalah Dexa. Nah, Dexa itu sudah mengeluarkan bahkan ada obat anti nyeri loh yang herbal, ya. Kan obat anti nyeri juga sangat mengerikan ya, menjadi penyebab nomor satu gagal ginjal sebetulnya, ya. Nah, perusahaan-perusahaan farmasi herbal ini sudah mulai menciptakan. Yang ketiga Borobudur. Nah, Borobudur ini juga masih sangat tradisional ya, tetapi bentuknya sudah kapsul. Kalau tadi Soho dan Dexa itu sudah farmakologi gitu ya. Kalau Borobudur ini masih jamu gitu ya. Marta Tilaar itu juga menciptakan berbagai macam jamu-jamu herbal yang terstandar, punya standar gitu ya. Tadi entah siapa itu yang melakukan penelitian buah mojo katanya ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Saya tadi mau baca udah lewat ya. Iya, dari Pak Kianto. Iya Pak Kianto ya, buah mojo itu konon katanya termasuk salah satu superfood ya. Meskipun pahitnya aujubillah gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ada banyak teman-teman yang menciptakan herbal. Tapi sekali lagi teman-teman ya, herbal itu hanya menurunkan gejala. Jadi untuk mereka yang belum sakit diabetes, oke, minum herbal adalah pencegahan. Oke, supaya Anda tidak menjadi diabetes. Tapi kalau sudah diabetes, maka minum herbal saja tidak cukup untuk mengatasi spike-spike itu tadi loh teman-teman. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang paling bahaya dari diabetes adalah spike-nya, bukan yang lain. Ya, pahit Pak, kalau buat saya pahit Pak. Ya, ada orang makan kelor katanya manis. Saya makan kelor, aduh sampai termehek-mehek gitu ya rasa pahitnya. Kalau buat saya, buah mojonya Pak Kianto pahit Pak, mohon maaf. Ya, oke. Tuh Pak Kianto punya tuh. Jadi siapapun yang mau belanja ramuan buah mojo dari Pak Kianto boleh tuh, ya. Oke, begitu? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Fit, karena sudah hampir jam 8. Ibu, terima kasih untuk Pak Franky sudah bertanya dan terima kasih Bu Shelly untuk jawabannya. Nah, tadi ada Ibu Ningtyas yang sudah raise hand. Mungkin bisa untuk on mic, silahkan Bu Ningtyas. Ya, Ya, Buning ini juga termasuk pecintas diabetes nih. ya betul, betul Bu Bu Sherly, saya mau berbagi pengalaman aja. Ya, silakan. Nah, jadi saya itu kan diabetes, terus saya ya seperti Ibu Sherly tadi bilang tuh coba-coba ini dari nasi, dari apa sampai yang sekarang dari semuanya percobaan itu saya udah 4 tahun ini kan udah lepas obat dan yang
itu saya itu kan juga apa nggak makan daging, nggak makan karbo, terus dalam sebulan itu puasa rutin 11 hari, terus tidak kenal minyak. Itu jadi memang seperti kata Bu Sherly kita harus disiplin. Itu tuh utama memang. Itu syarat utama nggak bisa ditawar. Yang lain itu hanya istilahnya apa tadi Bu Sherly ya hanya penyokong gitu, tapi utamanya tuh kita harus disiplin pada diri kita sendiri. Itu aja sih. Iya, ya. Terima kasih ya, Buning ya. Saya tahu Buning ini perjuangannya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti, nanti Buning ini ada di grup kok. Ya, jadi boleh tanya bagaimana cara Buning tadi ya supaya menjadi disiplin itu apa kiat-kiatnya gitu ya, bahwa dalam 1 bulan 11 hari puasa gitu ya. Apa namanya saya punya teman namanya Cepopong, seumur hidupnya dia puasa setiap Senin dan Kamis mutih gitu ya. Nah ada juga yang orang puasa Daud ya, sehari makan sehari enggak, sekali makan sehari enggak gitu. Nah tentu saja ini bukti nyata nih, orangnya ada, cantik jelita, sehat, terlihat sangat sehat, apa yang bisa melakukan puasa gitu ya teman-teman ya. Maka jangan pernah putus asa, jangan putus harapan bahwa kita itu bisa melakukan berbagai Ya, macam hal ya supaya ya, ya. bisa sehat dan bahagia. Benar nggak, Mbak Ning? Oke Ya, betul. ya, yang tadi saya bilang ada di sebelah timur atau ada di sebelah barat gitu ya. Semuanya fine-fine aja, no discrimination gitu. Yang mau berjuang bersama Mbak Ning, hayu gitu ya. Yang tidak sanggup juga hayu gitu. Benar nggak, Mbak Ning? Betul Iya, nggak? Pokoknya yang penting kita harus bahagia melakukan semuanya. itu yang penting kita bahagia. Saya masih makan kerupuk kok, walaupun Nah, istilahnya sebulan sekali, tapi nggak apa-apa. itu ya, yang sanggup ya lakukan, nggak ada masalah gitu. Belajar dari teman-teman yang sanggup, bener nggak? Yang sungguh Iya, mau ya. Tapi kalau begitu nggak sanggup lah, jangan terus menjadi depresi. Kenapa Mbak iya. Ning bisa, aku nggak bisa? Beda. Ya, namanya Ning, ini Shirley, beda udah. Begitu. Oke, Terima kasih, terima kasih. ya, makasih ya Mbak Ning ya, yang terus setia nih. Oke, terima kasih Bu Ning Tias yang sudah sharing ya. Nah, pada akhirnya, Bu Ning pun sudah sharing gitu. Ternyata ya cara Bu Ning sendiri punya cara tersendiri untuk bersahabat dengan diabetesnya. Walaupun ya tadi sudah disebutkan kalau kerupuk tuh juga bisa menaikkan spike gitu ya. Tapi ternyata ya Bu Ning juga punya cara tersendiri untuk tetap bisa menikmati kerupuk begitu. Untuk di sesi selanjutnya itu akan ada hacks yang dari Bu Shirley sampaikan tadi ya. Nah, di sini gimana sih caranya supaya kita tetap bisa menikmati makanan-makanan enak gitu, walaupun kita sebagai penyintas diabetes. Dan dari sumber-sumber yang terpercaya pastinya gitu, kami sudah mengolah sumber-sumber yang terpercaya gitu ya dari para ahli juga dari para dokter gitu. Jadi ya semoga dari hacks-hacks tersebut juga bisa sesuai dan cocok untuk Bapak Ibu semua di sini. Dan itu tidak hanya berlaku untuk para penyintas diabetes, mungkin juga untuk para yang belum menuju ke diabetes itu juga bisa dicoba gitu ya. Karena mungkin saya juga sebagai anak muda gitu yang memang makannya masih sembarangan karena kita nggak tahu sih ini apakah udah diabetes atau enggak ya gitu. Jadi ya udahlah karena nggak pernah ngecek ya kita makan sembarangan. Tapi tadi tips dari Bu Shelly itu sangat sangat bermanfaat gitu. Karena saya juga berkepikiran, iya juga ya mentang-mentang belum tahu dia nggak diabetes atau diabetes tapi nggak coba ngecek. Mungkin nanti kita sebagai anak muda bisa coba gitu. Barangkali ya ternyata wah ada sesuatu gitu. Tapi harapannya tidak ada gitu. Dan walaupun misalkan kita terasa sehat, tips-tips dari nanti hacks itu pun juga tetap bermanfaat untuk kita semua. Begitu Bapak Ibu. Nah, Iya, ya. betul sekali Vida ya. Aku mau berbagi terakhir nih ya. Anakku Alessa itu hamil ya, dan salah satu syarat kehamilan, syarat itu adalah dia harus tes diabetes, oke, tes gula. Dan ternyata memang betul dia itu pradiabetes ternyata. Padahal umurnya masih 27 tahun dan kalau tes ini HbA1c segala macam normal, nggak ada masalah. Tapi ketika sungguh dilakukan tes ternyata dia pradiabetes.
Dan sebagai akibatnya, sekarang dia betul-betul nggak makan sembarangan itu tadi loh. Ya, supaya one day nggak jadi diabetes itu tadi gitu. Jadi diatur dari sekarang. Nah, bagaimana caranya? Ya mulai sekarang betul-betul ngatur deh gitu. Apa moderation ya? Sesuatu yang disiaringkan oleh EcoCamp selalu moderation ya. Hidup no discrimination terhadap segala hal, tapi juga moderation terhadap segala hal. Segala sesuatu jangan berlebihan. Oke? Baik, begitu sepertinya. Oke, terima kasih banyak Ibu Shirley telah sharing mengenai diabetes ini. Tapi ini juga bukan dari akhir segalanya karena stay tune, tetap stay tune untuk mengikuti webinar Sehat Bahagia karena nanti dari episode selanjutnya akan ada hacks yang tadi yang sudah disampaikan. Barangkali Bapak Ibu semua penasaran gimana sih caranya untuk tetap bisa menikmati makan makanan enak. Begitu untuk sesi kita pada malam hari ini. Nah, sebelum itu jangan ada yang keluar dulu ya Bapak Ibu semua karena kita ada info-info menarik juga gitu untuk di agenda selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kami punya channel YouTube Sahabat Ekokem namanya Sehat Bahagia bersama Pastor Feru. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa konten dan juga info-info menarik gitu. Selain itu juga nanti untuk webinar-webinar ini untuk Bapak Ibu yang tadi telat masuk gitu ya, kita juga mengupload siaran ulangnya di YouTube. Jadi nanti masih bisa ditonton gitu. Jadi tidak akan terlewat. Begitu nanti di sini bisa cek di YouTube Sehat Bahagia Ekokem. Nah, selanjutnya ada juga kami punya grup WhatsApp Sehat Bahagia. Di sini kita akan memberikan info-info banyak tentang Ekokem dan juga tentang hal-hal yang cukup bermanfaat gitu ya. Nanti bisa scan di sini ada di layar atau nanti kakak admin akan mengirimkan link untuk masuk ke grup Sehat Bahagia. Nah, nanti di grup Sehat Bahagia pun kita akan share tentang webinar untuk di minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu. Next. Nah, untuk webinar selanjutnya di minggu depan seperti biasa di hari Rabu tanggal 22 Oktober di jam yang sama pukul 6.30 nanti kita akan mengintip kebahagiaan biara bersama dengan Sister Tinyu. Sister Tinyu ini adalah dari Plum Village Paris gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui nih bagaimana kebahagiaan bersama dengan Sister Tinyu. Begitu selanjutnya. Nah, sebelum mengikuti webinarnya kita juga bisa intip-intip dan mencoba gitu ya. Di sini para sister dari Plum Village Paris juga mengadakan sebuah kegiatan mindfulness di Tahura dan juga di EcoCamp. Nah, waktunya adalah di hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang sangat tertarik bisa cukup berinvestasi 150.000 nanti kita bisa melakukan kegiatan yang mindful gitu di Tahura dan juga di Ekokem. Nah, karena kegiatannya di hari Sabtu 18 Oktober ini, Bapak Ibu semua yang dari luar-luar kota juga bisa beristirahat terlebih dahulu di Ekokem karena kami punya namanya rehat sejenak. Di sini Bapak Ibu semua bisa beristirahat terlebih dahulu di Ekokem dengan suasana yang berbeda dari hotel-hotel lainnya. Nah, untuk booking dan lain sebagainya bisa menghubungi kakak admin yang ada di nomor di poster atau nanti juga bisa di-share oleh kakak admin di grup Sehat Bahagia seperti itu. Next. Oke, sudah selesai untuk pengumuman-pengumuman lainnya. Nah, sebelum kita meninggalkan Zoom ini, mungkin kita akan ada foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Baik, mari kita untuk menyalakan kameranya kembali dan tunjukkan wajah cantik dan ganteng Bapak Ibu semua ya, dan tunjukkan kebahagiaannya. Walaupun sebagai penyintas diabetes atau pradiabetes, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap selalu bahagia, karena memang salah satu tips sehat adalah tetap tersenyum dan tetap bahagia begitu. Oke, mari kita untuk nyalakan kameranya dan apakah kakak admin sudah siap untuk memfoto? Oke, kita tunggu sekitar 10 detik untuk Bapak Ibu semua menyalakan kameranya. Boleh disisir-sisir dulu rambutnya. Kita tunjukkan senyum terbaik, cantik dan ganteng Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai. Hitungan 3, 2, 1.
Oke, sudah selesai. Nah, sebelum lagi meninggalkan Zoom, kita ada pengumuman pemenang. Nah, di setiap webinar kita selalu ada pemenang atau ya kita akan selalu sharing-sharing hadiah gitu ya untuk para sahabat sehat bahagia ini yang aktif gitu. Oke, kita sudah diumumkan tadi. Selamat kepada para peserta aktif webinar pada malam hari ini, kepada Bapak Frankie dan Ibu Ningtyas yang tadi sudah sharing dan juga bertanya. Nanti bisa hubungi nomor yang ada di chat. Nanti juga Kakak Admin akan share juga di grup Sehat Bahagia untuk mengingatkan para pemenang untuk mengirimkan alamatnya. Nanti akan kami kirimkan sebuah apresiasi hadiah seperti itu. Nah, terima kasih banyak untuk Ibu Shirley yang sudah sharing terkait dengan diabetes ini dan juga nanti kita akan bertemu lagi bersama Ibu Shirley di bulan depan mengenai hacks tentang diabetes. Bagaimana cara dapat makan makanan enak tapi juga ya tetap sehat gitu ya untuk para penyintas diabetes. Seperti itu dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia hadir di webinar Sehat Bahagia ini. Dan nanti stay tune untuk di minggu depan karena topik minggu depan pun tetap sangat menarik. Seperti itu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, sehat selalu dan juga tetap bahagia. Nah, sebelum kami tutup akan ada doa terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang bersedia untuk memimpin doa untuk menutup webinar pada malam hari ini. Mungkin Pak Frankie yang sudah on kamera kembali bisa berkenan untuk memimpin doa pada webinar malam hari ini untuk menutup. Ini saya lagi mau keluar Oh, Pak Frankie. nih. Oke, mungkin Mau dari jemput anak saya lagi di tempat kursus. ya baik tidak apa-apa Pak Ya, Frankie. mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, Ya. terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu Ami Polani nih, mungkin yang tadi sudah aktif juga di webinar kali ini. Mungkin barangkali berkenan untuk memimpin doa. Oke, selamat malam. Mari kita tutup doa. Saya akan pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebersamaan kami, sharing-sharing kami tentang penyakit diabetes. Semoga sharing hari ini membuka mata kami, pengetahuan kami, sehingga kami boleh lebih memahami, lebih mengetahui, dan menjadi bekal bagi kami semua. Sebentar, kami akan membubarkan diri. Ada yang akan beristirahat, ada yang akan melanjutkan kegiatannya. Kami tetap meminta pertolongan, perlindungan-Mu untuk semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Kami haturkan sekali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Polani. Terima kasih Bu Ami. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Dan nanti Zoom-nya akan kami tutup dalam hitungan 3, 2, 1. Sampai jumpa.